Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab fisika modern. Oke Sobat 100, pada video berikut ini kita akan menghitung kelajuan elektron yang dipancarkan pada percobaan efek fotolistrik. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ketika logam cesium disinari dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang 546 nanometer, kelajuan maksimum elektron yang dipancarkan adalah 3,63 kalikan 10 pangkat 5 meter per second. Keterangan berikutnya, ketika logam disinari oleh cahaya dengan panjang gelombang 450 nanometer, pertanyaannya adalah maka kelajuan elektron yang dipancarkan itu berubah menjadi berapa meter per second. Oke, sebagai ilustrasi lihat gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini ada seperangkat percobaan dari efek fotolistrik. Elektroda yang dipakai adalah logam cesium. Jadi logam cesium ini diberi sinar. Awalnya sinar yang digunakan itu memiliki panjang gelombang sebesar 546 nanometer. Ini kita simbolkan sebagai lambda 1. Ingat nano itu adalah 10 pangkat negatif 9. Jadi kalau dikalikan 546 maka kita peroleh lambda 1 sama dengan 5,46 kalikan 10 pangkat negatif 7 meter. Pada kondisi awal ini dengan panjang gelombang 5,46 kalikan 10 pangkat negatif 7 meter ini terukur elektron yang dipancarkan memiliki kecepatan yaitu 3,63 kalikan 10 pangkat 5 meter per second. Ini kita simbolkan sebagai V1. Nah berikutnya sinar ini diganti dengan panjang gelombang 450 nanometer. Jadi kira-kira ini berwarna biru. Kalau kita gambarkan secara level atomik, ketika diberi sinar warna biru ini ada elektron yang keluar dari atom cesium ya. Nah panjang gelombang yang kedua nilainya adalah 450 nanometer. Ini kita ubah ke satuan meter. Nilainya itu lambda 2 sama dengan 4,5 kalikan 10 pangkat negatif 7 meter. Ditanya kelajuan elektron yang dipancarkan V2. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Di sini Sobat 100 ingat formula yang berlaku pada percobaan efek fotolistrik, yang mana rumusnya adalah Hc per lambda sama dengan fungsi kerja ditambah setengah massa elektron kalikan kecepatan elektron dikuadratkan. Kalau kita atur ulang, yang fungsi kerja ini kita pindah ruaskan, maka kita peroleh fungsi kerja sama dengan Hc per lambda dikurangi setengah massa elektron kalikan V kuadrat. Nah di soal ini logam yang dipakai itu tetap logam cesium ya. Jadi karena yang disinari adalah logam yang sama, maka di sini berlaku dari rumus ini ya. Kita tuliskan menjadi keadaan 1 dan keadaan 2 ya. Jadi Hc per lambda 1 dikurangi setengah massa elektron kalikan V1 kuadrat sama dengan Hc per lambda 2 dikurangi setengah kali massa elektron kalikan V2 kuadrat. Karena kita ingin menghitung nilai V2, maka yang Hc per lambda 2 ini pindah ruas ya, sehingga kita tulis ulang berubah menjadi setengah kali massa elektron kalikan V2 kuadrat sama dengan Hc per lambda 2 dikurangi Hc per lambda 1 ditambah setengah kali massa elektron kalikan V1 kuadrat. Oke, ini yang setengah kali massa elektron pindah ruas ya, sehingga kita tulis ulang berubah menjadi V2 kuadrat sama dengan 2 Hc per massa elektron kalikan 1 per lambda 2 kurangi 1 per lambda 1 ditambah V1 kuadrat. Kita masukkan angka ya Sobat 100. H nilainya adalah 6,626 kalikan 10 pangkat negatif 34 Joule second. C nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Massa elektron adalah 9,1 kalikan 10 pangkat negatif 31 kilogram. Lambda 2 nilainya 4,5 kalikan 10 pangkat negatif 7 meter. Lambda 1 nilainya 5,46 kalikan 10 pangkat negatif 7 meter ya. Lalu V1 tadi adalah 3,63 kalikan 10 pangkat 5 meter per second. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, yaitu V2 kuadrat sama dengan 2 kali 6,626 kalikan 10
pangkat negatif 34 kalikan 3 kalikan 10 pangkat 8 dibagi dengan 9,1 kalikan 10 pangkat negatif 31 kalikan 1/4,5 kalikan 10 pangkat negatif 7 dikurangi 1/5,46 kalikan 10 pangkat negatif 7 ini ditambah 3,63 kalikan 10 pangkat 5 ini dikuadratkan. Nah ini silakan Sobat 100 hitung semua ya Sobat 100. Jadi cara hitungnya adalah hitung yang bentuk seperti ini dulu lalu dikurangi. Setelah dikurangi ini Sobat 100 kalikan dulu ya dengan pecahan yang di depan. Setelah itu baru ditambah bentuk kuadrat yang di belakang. Sudah dihitung semua ya Sobat 100, kita peroleh di sini V2 kuadrat itu sama dengan 3,024666 kalikan 10 pangkat 11. Karena ini masih dalam bentuk kuadrat, ini di akar. Kalau di akar kita peroleh V2 itu sama dengan 5,5 kalikan 10 pangkat 5 satuannya meter per second. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, apabila ada logam cesium pada percobaan efek fotolistrik, awalnya disinari dengan panjang gelombang yang pertama, diukur elektronnya memiliki kelajuan sekian, terus ketika disinari dengan cahaya yang kedua ditanya kelajuan elektron yang sekarang berapa, maka untuk menghitungnya Sobat 100 ingat formula yang berlaku pada percobaan efek fotolistrik, yaitu Hc per lambda sama dengan fungsi kerja plus setengah massa elektron kalikan V kuadrat, atau fungsi kerja sama dengan Hc per lambda kurangi setengah massa elektron kalikan V kuadrat. Karena di sini digunakan dua sinar yang panjang gelombangnya berbeda, maka untuk menghitung kelajuan elektron yang sekarang nanti akan didapatkan bentuk yang terakhir ini ya, V2 kuadrat sama dengan 2Hc per massa elektron kalikan 1/lambda 2 kurangi 1/lambda 1 ditambah V1 kuadrat. Sobat 100 masukkan angka. Ini silakan lakukan perhitungan ya. Yang bentuk pertama ini masih dalam V2 kuadrat. Terus untuk mendapatkan V2, hasil perhitungan yang terakhir ini dilakukan pengakaran ya. Nanti ketemu kelajuan elektron yang dipancarkan berubah menjadi sekian meter per second. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.